wabarakatuh. Selamat malam Sobat River semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Oke, di live kali ini saya akan membahas tentang tips memilih rumah bakteri ya. Dan saya buka dulu. Apakah sudah pas? Jadi teman-teman, ini sebenarnya udah sering saya bahas ya. Dan ini juga sering jadi kontroversi. Kenapa? Ya karena yang akan saya bahas ini adalah media atau rumah bakteri yang sering diperdebatkan ya. Tapi sebenarnya media ini itu manfaatnya banyak banget, dan ini juga menyesuaikan dengan kondisi kita ya. Jadi saran saya sih, teman-teman yang baru memulai akun laut bisa ya, mohon maaf teman-teman ya, ada sedikit gangguan. Jadi di sini saya punya contoh karang jahe ya teman-teman ya, dan medianya. Nah, ini sekalian saya contohkan gimana sih penggunaan karang jahe yang tepat. Kalau judulnya sih jangan pakai karang jahe, iya memang jangan pakai karang jahe ya. Teman-teman lebih baik pakai media yang mahal ya, pakai Marine Pure, pakai Momoki dan kawan-kawan. Kalau misalkan ada karang jahe yang lebih murah, notabene lebih murah, kenapa kita harus milih yang mahal gitu ya guys ya. Jadi di sini ada contohnya karang jahe ini yang akan kita bungkus hari ini. Nah, karang jahe yang bagus itu ya yang udah kering teman-teman ya, bukan yang masih baru atau baru istilahnya koral yang baru mati, jangan, tapi bener-bener yang udah kering kayak gini teman-teman. Nanti akan kita bungkus pakai jaring ini. Jadi karang jahe itu memang dia banyak sisi negatifnya daripada positifnya. Kalau misalkan bungkusnya salah, kalau misalkan bungkusnya bener kayak gini, dibungkus, kemudian kita taruh di samping filter, itu membantu banget, bahkan manfaatnya luar biasa ya kalau misalnya bungkus gini. Kenapa harus bungkus? Ya itu tadi udah pernah sering tak jelaskan ya, bahwasanya karang jahe itu sering mengendap detritus teman-teman ya. Nih ya, kita praktikkan langsung bungkus karang jahe. Karena kalau misalkan tidak dibungkus, nanti juga susah membersihkannya ya, bersihkan karang jahenya. Jadi harus dibungkus biar enak ketika maintenance-nya. Nah, contoh gini ya. Ini mohon maaf kalau misalkan agak ringkeh ya, soalnya ini pakai tangan satunya pegang HP. Ini karang jahenya yang udah kita pilih. Pastikan karang jahenya dicuci dulu teman-teman ya, dicuci bersih. Nyucinya boleh pakai air tawar ya, boleh pakai air laut boleh. Tapi kalau misalkan pakai air tawar jangan langsung dimasukkan ya. Dicuci dulu, keringkan, kemudian besok baru dipakai. Itu ya, ini karang jahenya. Kita pilih dulu teman-teman ya, kita pilih yang benar-benar masih utuh kayak gini. Ini sisa sih, ini sisa. Ini saya berbagi pengalaman aja bahwasanya karang jahe itu bagus teman-teman ya. Boleh dipakai. Yang kontroversi nggak pakai karang jahe silahkan, tapi saya selama ini main review ya pakai karang jahe aja. Media murah tapi nggak murahan loh, karena ini juga sekalian penstabil pH teman-teman ya. Jadi yang mau akuarium itu pH-nya stabil pakai karang jahe guys. Oke, dibungkus langsung ya. Ini gimana nih cahayanya? Ini sekarang tak agak kebiruan sih. Kalau kemarin kan lebih ke putih ya, tapi sekarang udah tak buat biru. Ini ya, karang jahe yang udah kita bungkus sebagai contoh aja teman-teman. Dibuat contoh gini, dibungkus gini. Nah, kemudian ditali, kemudian baru dimasukkan ke ini ya, ke filter teman-teman ya. Fungsinya apa? Fungsinya tadi udah tak sebutkan ya teman-teman semuanya. Bahwasanya nanti ketika udah dibungkus gini, detritus itu akan nempel ke karang jahe. Kalau misalkan lama-lama nggak dibersihkan karang jahenya, nanti mengakibatkan tersumbat ya, detritusnya akan numpuk di karang jahe. Nah, itu yang menyebabkan amoniak bloom ya, atau bom amoniak. Kalau misalkan nggak sengaja misalkan ke aduk naik ke akuarium kita ya, amoniaknya cepat
naik teman-teman ya, spike dan amonia bloom dan sebagainya lah, istilahnya itu seperti itu. Makanya dibungkus seperti ini, kemudian kita taruh di sang filter teman-teman, sang filter. Nah seperti ini sudah praktikan, coba praktikan sekalian ya, kita alih ini. Ini serba dadakan ya, cuma nyontohkan aja ke kalian bahwasanya media bakteri ini aman dan murah banget ya. Kenapa saya lebih milih ini ya, karena murah teman-teman ya, daripada pakai Marine Pure misalkan atau pakai Momogi. Saya lebih milih Karangjae, tapi kalau di mix malah bagus. Kalau Marine Pure itu ya memang kalau misalkan saya suruh bandingkan, memang Marine Pure bagus teman-teman ya, sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena Marine Pure ini kan buatan pabrik dan udah mengalami riset yang bukan hanya 1-2 kali. Jadi untuk pori-porinya itu lebih mikron gitu ya, apa ya, makro mikron ya, pokoknya kecil-kecil banget. Saya pernah itu Marine Pure yang masih ada di sang filter itu saya angkat ini, begitu diangkat dia langsung kering, nggak ada air netes-netes, nggak ada. Itulah kelebihannya Marine Pure. Tapi memang harganya lebih mahal ya daripada Karangjae. Kalau Karangjae satu sak itu 10.000 ya, istilahnya satu Marine Pure itu sama dengan misalkan 10 sak, memang gitu sih. Terus teman-teman ya, boleh pakai Karangjae, boleh pakai Marine Pure, tapi enaknya Karangjae itu adalah penstabil pH guys ya. Kalau Marine Pure saya belum tahu, tapi saya rasa bukan penstabil pH, dia hanya rumah bakteri yang ideal, itu aja, ideal dan idaman Marine Pure. Jadi untuk memilih rumah bakteri itu kita sesuaikan dengan budget aja teman-teman ya. Silakan teman-teman disesuaikan budgetnya. Kalau misalkan budgetnya tipis ya silakan boleh pakai Momogi, ini Momogi ya. Boleh pakai Karangjae cemplungkan gini aja. Ini contoh aja teman-teman ya. Ini ada di auto top up-nya, taruh di sini misalkan. Tapi bukan di sini tempatnya. Ini hanya contoh aja. Ini misalkan rumah sang filternya taruh di situ udah cukup. Nanti ketika kita maintenance bisa dicuci ya, dicuci, diangkat gini, dicuci guys. Karangjae-nya enak, maintenance-nya gitu. Karangjae ini bisa dicuci. Semua media bakteri bisa dicuci ya, tapi saya di sini bahasnya Karangjae. Soalnya ini yang selalu menjadi perdebatan ya, perdebatan jangan pakai Karangjae, jangan pakai Karangjae. Ya jangan itu karena Karangjae ini memang bisa mengakibatkan amonia bloom ya, alias bakteri bloom, bom amonia kalau penempatannya salah. Jadi kalau udah bener dikasih jaring ya aman teman-teman ya. Ini contohnya itu belakang. Jadi ketika nanti dikuras, dibersihkan untuk filternya ini, kita angkat rumah bakterinya semuanya, kita cuci teman-teman ya. Sekalian nyuci skimmernya juga, skimmernya cuci, kemudian rumah bakteri cuci semuanya. Nah untuk yang ini sudah sering kita bahas ya. Saya sarankan kalian kalau misalkan ngasih rumah bakteri jangan seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan pakai Momogi, silakan Momoginya lebih baik dikasih jaring kayak gini, dijaring gini ya. Jaring ini loh murah ini ya, jaring Paranet ini kalau nggak salah. Ini harganya mungkin cuma 5.000, udah dapat 5 meter ya. Jadi ini kasih jaring, nanti kalau misalkan kita bersihkan enak diangkat gitu. Kalau gini dibersihkan nanti detritusnya akan menumpuk ya, alias berterbangan, dan ya nanti kalau misalkan kesedot ke atas mati semua nanti biotannya. Ada makhluk yang masuk ke sam filter ini guys, kasihan. Gitu teman-teman ya. Dan alhamdulillah untuk saat ini dan penggunaan Karangjae di akuarium saya ya, semua ini pakai Karangjae teman-teman ya. Ini akuarium ikan ini juga pakai Karangjae guys. Ini Karangjae ya. Fungsinya juga sama ya, penstabil pH juga. Jadi kalau misalkan pH-nya stabil, otomatis KH-nya juga stabil ya guys. pH untuk skimmer wajib ya. Kalau saya sih skimmer wajib. Teman-teman boleh nggak pakai skimmer, boleh pakai skimmer. Kalau nggak pakai skimmer, salah sarankan misalnya budgetnya tipis, bisa juga teman-teman pakai metode seperti ini ya, refugiumnya tak nyalakan dulu guys ya, biar kelihatan. Ini refugium. Nah kalau yang nggak pakai skimmer, kemudian mungkin budgetnya tipis, aku nggak bisa kalau pakai skimmer soalnya budgetnya kurang. Boleh teman-teman pakai ini refugium ya. Ini refugiumnya lebat banget ini angguran ya. Ini angguran, bahkan angguran ini bisa juga dimakan.
Ada nggak teman-teman di sini yang pernah makan angguran? Saya kemarin sempat nyoba sih, memang enak sih, tapi asin ya. Angguran, ini pengganti skimmer teman-teman ya. Gitu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke topik, ke akuarium kecil ya. Ke akuarium display-displayan. Ikan, yang mau ikan, ini masih sisa sih ikannya, tapi yang banyak marun guys. Ikan marun ini. Lightning marun yang banyak ini. Kayaknya minta makan deh ini. Minta makan ya. Kalau aku ngasih makan sih pakai ini ya, NLS. Sebentar, untuk teman-teman yang tanya, entah lagi pasti tak jawab teman-teman ya. Insya Allah saya rutin live, apapun pokoknya live nanti insya Allah ada aja yang dibahas ya. Oke, kembali lagi ke sana ya. Dan inilah hasilnya karang jahe selama saya pakai selama ini teman-teman ya. Alhamdulillah sih koral semuanya, ikan biota koral semuanya aman ya. Bahkan mekarnya juga cakep-cakep kok teman-teman ya. Tapi ini semenjak tak ganti warnanya ke dominan biru, warnanya jadi ini ya, makin kebiru-biruan gimana gitu. Ini apakah harus pakai lensa? Coba ya, sekarang pakai lensa. Ini bedanya kalau misalkan pakai lensa dan nggak pakai lensa ya. Saya lensanya bukan lensa sih, tapi lebih ke kacamata. Kacamata untuk akuarium laut ya. Sebentar. Nih, namanya Kiki Aquarium. Pakai lensa coba. Jadi untuk masalah rumah bakteri teman-teman disesuaikan aja sama budgetnya ya. Kalau misalkan budgetnya tipis, teman-teman jangan maksa ya, nanti maksa pakai Marine Pure ya nggak jadi-jadi akuariumnya ya. Karena Marine Pure mahal teman-teman. Kalau saya sih lebih milih karang jahe aja, murah soalnya. Aku nggak bisa ini jadinya, harus megang kacamata ini. Ternyata warnanya lebih enak yang kemarin ya, putih gitu ya. Sekarang biru ini kok warnanya jadi gelap ya. Sebentar. Coba aku dekatkan ke sini, ke ikan aja deh. Iya ya, warnanya lebih kurang ngejreng, nggak natural ya. Ini lebih ke biruan ini sekarang, lebih enak kemarin. Jadi ini nanti tak setel kembali lagi kayak kemarin aja deh, untuk warnanya biar lebih enak dilihat, natural gitu ya. Kan warnanya lebih dominan biru gitu ya. Oke, mungkin saya lihat aja dari teman-teman semuanya, lihat pertanyaannya, ada yang tanya enggak. Mas Andri Piono, Jos masih tambah ilmu, maning matur nuwun. Sami-sami ya, semoga bermanfaat. Ya, kalau misalkan teman-teman lihat di forum pasti jadi perdebatan ini ya. Karang jahe ini jadi bahan bulian, bahkan kalau misalkan saya pakai karang jahe dibully teman-teman di forum biasanya. Cuma hasilnya seperti ini. Saya lebih prioritas ke hasil ya daripada gengsi. Saya lebih ke hasilnya sih. Kevin, Mas Kevin sekarang pakai lampu apa di tank jualan koral? Lampu di jualan koral pakai lampu Spectra X150 Om. Spectra X. Skimmer nggak selalu aktif Om. Skimmernya ini nyalanya gantian ya. Saya lebih dominan gantian sih. Kalau misalkan lampunya mati, skimmernya nyala. Tapi ini pas tak nyalakan dua-duanya barengan. Terus Kak Ayu Safa, Bang, saya pernah beli karang jahe kok pecahannya berpori. Harus pecah-pecah biar jadi kecil. Pecahannya berpori itu asli enggak ya, Bang? Ya, karang jahe itu banyak macamnya ya. Ada yang berpori-pori, ada yang gede-gede gitu kayak yang tadi saya perhatikan ini. Nih ya, tadi mana? Kayak gini misalkan. Nih, ini karang jahe yang pecah-pecah ini. Jadi yang bagus itu yang masih utuh-utuh teman-teman, jangan pecah ya. Kayak gini nih. Nah, paling enggak kayak gini lah. Nih ya, jangan yang pecah-pecah, ini udah jadi batu kerikil yang pecah-pecah ini kan, ini yang pecah-pecah ini. Kalau saya sih nggak dipakai, makanya yang masih utuh-utuh aja gitu ya. Apakah karang jahe harus dicuci atau bersihkan kalau pas maintenance? Iya Mas Zelda, kalau bisa
Saran saya sih karang jahe. Kalau misalkan maintenance, filternya pokoknya dibungkus pakai yang saya sarankan tadi, jaring gini, diangkat, dibersihkan, dicuci. WMD DC kayak gitu lama-lama jadi berisik ya Om? Enggak berisik. Ini yang berisik ini skimmernya ini. Skimmernya ini bukan alkoholik tapi merek, nggak tahu merek apa ini. Asal beli kemarin, beli bekas ini. Kalau alkoholik nggak berisik, alkoholik 2 tahun sama pakai nggak berisik. Andri, Mas kalau SAM dicuci berarti bakteri keangkat semua dong, cycling ulang. Ngapain cycling ulang? Yang dicuci itu rumah bakterinya. Ini cuci ya. Dicucinya pakai air ini, air bekas kita WC, bukan dicuci pakai air apa namanya? air tawar, bukan, Aman ya. Saya udah sering tak cuci, ngapain? Dicuci itu dalam rangka membersihkan detritus kayak gini. Ini banyak kan, ini detritus sih banyak banget ini. Detritus tuh. Ini juga. Jadi dicuci, disedot ya, dibersihkan. Kalau yang ini karena ini nggak ada jaringnya, ini nggak ada tak cuci, tak biarkan gini terus. Kalau ada jaringnya tak angkat, ini tak cuci. Jadi selama ini yang saya ini sih, yang saya cuci masih carang jahe itu ya, di apa namanya belakang itu carang jahenya yang tak cuci karena ada jaringnya diangkat, dicuci, aman ya. Kalau ini enggak, soalnya nggak ada jaringnya. Malas kalau ini, soalnya harus total ya, harus total nyuci kalau ini, soalnya ngangkatnya semuanya diangkat, jadinya airnya semuanya terkontaminasi sama detritus kalau ini yang diangkat. Jadi ini tak biarin aja gitu Kalau donat harganya lumayan ya iya, kalau donat lumayan. Tanda akuarium apa ya? Kalau crash perlu kuras habis, cycling ulang. Crash itu crash yang kayak gimana Mas? Scott emulsion. Karena crash itu banyak ya. Kena brown jelly, kemudian banyak lumutnya dan sebagainya. Kalau misalkan masalah alga sih atau brown jelly itu masih bisa diatasi ya. Kalau yang kena brown jelly nanti bisa dipotong, kemudian yang nggak sakit, yang udah nggak dipotong tadi, udah dipotong ya, itu bisa sembuh kok. Kalau yang udah kena brown jelly itu 100% nggak bisa sembuh ya. Yang udah dipotong bagian lainnya itu yang bisa sembuh. Kalau BC langsung dipotong biar nggak nular ke yang lainnya. Mas Mahapati, Om Nino, on skimmer 24 jam atau timer? Ini enggak sih, kalau ini enggak 24 jam. Ini nyalanya ketika lampunya mati baru nyala. Cuma ini tadi sengaja tak nyalakan sih. Kadang-kadang ya lampunya mati nyala, kemudian kadang-kadang ya samper barengan gitu. Enggak tentu kalau skimmer. Pakai timer lebih bagus ya, gantian nyalanya. Yang jelas ketika kita dosing itu skimmer dimatikan, gitu ya. Pakai karang jahe dari laut boleh kah? Soalnya buahnya di pantai lepas, soalnya buahnya di sini. Boleh Mas Bapate ya, silakan dipakai, dicuci dulu pokoknya, dicuci. Saya ada karmon tapi di salah satu batangnya dia kuncup terus. Itu harus potong atau biarin aja Kalau kuncup terus berlendir, itu bisa dipastikan dia kena brown jelly, dipotong aja. Mascot emulsion crash tiap masukin biota mati. Ya nanti dicari mascot emulsion ya, dicari penyebabnya dulu. Kenapa kok bisa crash? Misalkan dicari NO3-nya berapa, PO4 berapa, amonia berapa, dicek pakai test kit kalau itu ya, nggak bisa kita kira-kira kalau itu Tempelkan sini aja lah ya. Kalau nggak pakai cahaya jelek gambarnya ini. Crash kayak Wisava iya panjang-panjang, kudu pecah-pecahin dulu kalau ndak muat di filter. Takut kalau ndak asli. Karang jahe kalau yang panjang itu ya asli kok dipecah-pecah aja nggak apa-apa, tinggal kita pecahin ya. Nah kan kalau iso flashnya dimatikan warnanya kayak gini guys. Kalau tinggal 1 bulan aman nggak Waduh, tinggal 1 bulan ya banyak nggak amannya itu kalau misalkan 1 bulan Kevin mau ke Kevin 1 bulan. Mas Robi, batu hiu saya kegedean, apakah bisa belah batu hiu kemudian batu jeruk ya bisa dibelah, bisa tapi kalau misalkan belahnya nggak hati-hati atau nanti misalkan nggak simetris
nggak bisa belahnya, kebanyakan jadi brown jelly, banyak matinya kalau nggak bisa ya. Asalkan berani pasti aman kok. Nggak tahu aku. Melapati mau tanya penyebab anemon berubah putih kenapa ya, tapi masih hidup. Itu namanya bleaching ya, namanya coral bleaching itu. Tandanya dia itu cahayanya nggak cukup ya, nggak mencukupi cahayanya, kemudian juga nutriennya nggak nggak stabil ya, terutama karang anemon. Karang anemon ini dia lebih sing parameter ya. Kalau parameternya nggak stabil, pasti dia kena penyakit. Karang anemon, batu hiu, batu jeruk itu rawan kena penyakit, terutama brown jelly. Kalau udah kena penyakit karang anemon, brown jelly gitu misalkan, harus dipotong. Kalau nggak dipotong nanti menyebar ke bagiannya lain gitu ya Om ya. Ini anaknya gimana sih? Ini anemon ini sorry, maksudnya Nemo ini diceser apa gimana ya? Soalnya dia housing terus ini guys, housingnya di karang otak. Hmm. Loh kan? Kalau nggak pakai lensa jadinya gini ya, harus pakai flash ini ya. Nah gini lah. Jadi teman-teman semuanya, pakai karang jahe itu aman ya. Jadi kalian jangan terprovokasi sama ya postingan-postingan teman-teman yang enggak pro sama karang jahe. Sebenarnya sih teman-teman yang seperti itu biasanya dia tuh memang modalnya ada, kemudian ya memasarkan produk orang ya. Ya istilahnya apa ya? Promosi produk marine pure atau produk yang lain. Karang jahe itu kan tersedia di alam kan banyak. Terus di laut itu apakah ada marine pure, apakah ada momogi? Kan nggak ada. Yang ada di laut itu hanyalah karang jahe guys. Karang jahe Lepidoptera itu ada di laut. Kalau misalnya di laut ada marine pure, ada momogi, itu baru saya percaya. Tapi memang ya, momogi kemudian yang paling bagus itu marine pure tadi. Itu memang bagus teman-teman ya, daya serapnya terutama pori-porinya tuh kecil banget, makro ya, mikron gitu. Jadi itu untuk rumah bakteri sangat 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 bagus banget. Kalau karang jahe gimana ya, sama aja, cuma karang jahe memang agak rapat ya. Jadi butuh karang jahe yang lebih banyak daripada satu memugi atau satu marine pure ya. Kalau disuruh milih, misalkan saya ada biaya ya, saya pasti pakai marine pure juga teman-teman. Tapi selama masih bisa dipakai dan biayanya sangat murah ya, saya mending pakai karang jahe, karena saya aliran dompetnya ini isi bawang merah ya. Gitu. Wah, tahun baru mau tinggal pulkam sebulan, gimana Om? Nggak ada ya bisa maintenance. Kalau ditinggal sebulan gitu ya pakai timer aja Om. Untuk apa namanya, auto top upnya di timer, kemudian peletnya misalkan ngasih makan ikan ya di timer, itu aman sih. Kalau ada timernya semua aman. Kalau misalkan dibiarin gitu aja ya nanti meledak, itu bisa-bisa itu 1 bulan loh. Mesinnya pasti kerja terus kan, dan penguapan masih terjadi. Kalau nggak ada auto top upnya, nguap terus ya, asat itu akuariumnya itu. Sobat Jaram Mbak, Mas kalau detritus nempel di scaping apakah harus diangkat scapingnya atau ada cara lain? Jangan Mas, Mas Sobat Jaram Mbak, kalau misalkan scapingnya diangkat, habis nanti nggak bongkar. Kecuali ganti scaping, nggak masalah kalau misalkan ganti scaping. Kalau diangkat gitu ya, hampir nanti disedot aja, disedot pakai selang gitu ya, pakai apa yang bisa menyedot air itu ya. Detritusnya aja yang disedot, jangan scapingnya yang diangkat. Kecuali mau ganti scaping, nggak usah cycling ulang. Ngapain cycling ulang? Saya udah sering ganti scaping udah 5 kali ya, nggak cycling ulang, tetap saya lanjutkan. Mas Kevin, kalau ada lumut hijau di kaca yang nggak bisa disikat gimana Om? Itu koralin Om, koralin alga hijau itu. Disikat aja ya, bukan disikat tapi pakai ini loh, pakai scraper yang kayak silet itu ya. Itu bisa membersihkan koralin ini kayak gini nih. Nih, pakai ini ya. Kayak ini contohnya.
Nah, ini bisa membersihkan koralin. Saya kalau depan kayak gini kan, murah ini 50.000 harganya ya, 50.000 Taiwan gitu. Atau pakai cutter aja bisa, pakai cutter kalau misalnya pengen yang murah, nggak modal banyak ya, pakai cutter aja. Sorry ya, warnanya ini harus saya ganti nanti nih. Jadi kalau direkam ternyata jelek, terlalu biru. Jadi kalau nggak pakai lensa ini jelek ya gambarnya, kualitasnya. Jadi ini terpaksa saya nyalakan flashnya biar jelas warnanya. Terutama untuk nangkap ikan sih, tuh ikannya lagi sembunyi itu. Yang penting saya mau sharing aja sama teman-teman semuanya sih. Besok live lagi kok di jam yang sama ya, jam 8 saya mesti live. Kan pakai lens, pakai flash gini jadi. Mas Tri, malah mau tanya, kalau semalam ini pakai bakteri dan karbon sos merek XX terus mau ganti pakai proxy dan ada crash nggak? Enggak tuh. Kalau masalah bakteri saya awalnya pakai pakai bakteri proof pernah ya, kemudian ganti bakteri yang dari kaca itu namanya apa sih? Biodigas ya, biodigas aman ya. Ganti-ganti aman. Yang penting fungsinya sama fungsinya. Kemudian ganti Black Sea ya, Black Sea habis, sekarang ganti lagi pakai bakteri DIY saya buat sendiri ya, yang kulturan itu aman. Mas Gigi 44 udah subscribe, wah makasih Om ya, makasih udah subscribe, makasih Om, terima kasih supportnya. Mas Andi malam Om, mau tanya liris apa preman ke Nemo? Ini kasusnya memang banyak ke premannya ya, terutama kalau misalkan ikan keling eh, lama, maksudnya udah tua ya, ada di akun kita lama daripada ikan Nemo. Nemonya baru pasti dibully dulu di ospek lah istilahnya ya. Kalau aslinya sih enggak, dia tuh ikan yang ramah itu keling liris itu, tapi karena dia penghuni lama pasti dia mengospek dulu, ngospek ikan baru ya. Sama kayak Nemo nih, semua sama teman-teman ya. Ikan Nemo juga sama, ikan Nemo ini kalau misalkan ada ikan baru pasti dia akan ya kayak ngospek gitulah, kenalan dulu ya. Apalagi sama Nemo, ini Nemo ya nggak tahu ya, dia kok seneng banget tidur di bantal ini ya, di otak-otak. Pelet top up, lampu, skimmer otomatis semua Om, cuma nggak bisa WC kalau tinggal sebulan. Aman kah? Kalau kalau masalah WC sebulan sih aman, nggak usah di WC ya. Cuma bisa dipastikan dulu sebulan itu auto top up-nya bisa cover sebulan. Nanti takutnya auto top up-nya itu nyendat atau habis ya airnya, jadinya kering nanti akornya. Kalau pakai scraper nggak kegores kaca, nggak, aman sih, pelan-pelan ya Om ya. Gores itu malah pakai yang pakai yang magnet itu ya, itu malah saya rawan. Ini contohnya, ini contoh akuarium saya berat-berat teman-teman. Ini contohnya, ada yang nggak kelihatan, nggak ini kelihatan ya kalau pakai itu ya, pakai ini, yang ini malah berat-berat saya, ini udah kasus saya, jadi saya lebih pakai scraper itu sih daripada yang itu. Tak flash gini aja lah. Mas Tri, terus kalau ikan keling liris aman nggak untuk cacing koker? Kadang ada yang usil Om, karena gini, karena cacing keling liris itu dia predatornya cacing-cacingan ya. Contoh blister worm, blister star itu dimakan sama keling liris. Nah kalau misalkan cacing koker itu kan tergolong cacing ya, kalau misalkan kokernya kecil itu dimakan, kalau gede dicicili biasanya, dicemilin. Kasus sih gitu, kebanyakan gitu. Tapi alhamdulillah saya selama ini meskipun ada koker ini nggak dimakan sama keling liris gitu Om. Nah itu dia liris mbahnya di tank. Salam dari Bawi Bang. Nah kalau yang lirisnya itu dia udah lama di akun kita, kebanyakan gitu, bully temennya yang baru ya. Ya ada ikan baru itu dibully pasti sama dia. Dori emang rajin bersihin lumut ya Om, kok tiba-tiba habis lumut di tank? Ya sama aja, Dori kan dia tergolong botana ya, jadi dia juga membersihkan lumut yang ada di akun kita. Salam Doriers. Ini Dorinya nggak tahu nih, ngumpet sekarang. Biasanya dia keluar dan ikut nimbrung di bantalnya si Nemo ini ya. Jadi itu teman-teman ya, poin pentingnya sesuai judul, pakai karang jaya itu aman ya.
Tapi memang ini menyesuaikan sih, kalian percaya atau nggak percaya, saya udah pakai karang jahe udah kurang lebih 3 tahun dan aman, malah malah bagus sih menurutku dan murah ya. Saya senengnya tuh murah. Kalau misalkan ada dana ya lebih baik kalian pakai Marine Pure ya, itu kalau ada dana. Kalau misalkan nggak ada dana ya pakai karang jahe aja, udah murah. Beli 10.000 aja dapat satu sak gitu karang jahe. Kalau Marine Pure berapa? Marine Pure hampir 1 juta ya. 1 juta itu satu balok gede itu. Ukuran berapa itu? 50 kalau nggak salah ya. Tuh. Bedanya itu sih. Marine Pure udah teruji, memang udah teruji ya. Pori-porinya tuh sangat kecil banget dan ya kalau kalau rumah bakteri itu pasti yang ideal ya Marine Pure teman-teman ya, nggak bisa dibohongi. Harga itu bawa rupa teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mau yang harganya murah ya karena yang mahal ya Marine Pure teman-teman ya. Silahkan disesuaikan dengan kantongnya masing-masing. Tengok filternya. Oke, tengok filternya. Ini filternya filternya sederhana banget filternya cuma gini, air turun, skimmernya udah tak matikan bahkan. Air turun skimmer ya, tapi juga tak campur sama rumah bakteri dari karang jahe ya. Karang jahenya tadi udah tak ini juga tak spillkan, tapi ini yang kecil-kecil nggak usah pakai. Skimmernya nyala ketika lampunya mati, tapi ini kebalikan tadi. Kemudian ini rumah bakteri lagi, Momogi, dan rumah bakteri karang jahe yang atasnya ya, Momogi. Kalau ini Master Purifier, tapi udah lama ini, udah 2 bulan nggak tak cuci, jadi deterjennya udah numpuk banyak. Kenapa nggak cuci ya? Belum sempet ya. Apalagi ini ada auto top up yang dari kaca ini menutupi, jadi susah kalau ngambil sesuatu di filter ini. Jadi tak biarin aja natural, ini natural. Tak biarin biar dia wis seperti ini aja. Yang tak cuci nanti maintenance akuarium ini filternya ya. Itu skimmer diangkat, dicuci, kemudian yang bawahnya skimmer ini lihat ini banyak detusnya kan. Detusnya sedot semua dicuci. Sama skimmernya semua cuci, dan rumah bakteri karang jahenya cuci. Udah teman-teman ya. Kalau yang chamber 3 itu pompa. Udah kayak gitu sih filternya. Sederhana banget ya, filterku cuma seperti ini. Layaran kuning RevSafe enggak Layaran kuning RevSafe ya. Cuma dia susah makan pelet gitu aja. Layaran kuning susah makan pelet. Mas Andis, oh ya Trims, rekom skimmer alkoholiknya bang. Ownernya ramah pol, main-main ke Banyuwangi bang, cari koral murah. Sama-sama ya, memang skimmer alkoholik itu murah tapi nggak murahan. Apalagi sekarang saya yakin kualitasnya semakin upgrade ya. Saya 2 tahun yang lalu dapat skimmer itu aja udah bagus, bunyinya itu kecil ya, kayak like bubble majus ya kalau atau BM gitu, seperti itu. Apalagi sekarang saya yakin makin bagus karena semakin upgrade gitu guys. Kalau kalian di sini gimana, coba sharing dong, kalian pakai bakteri maksudnya pakai rumah bakteri apa, coba saya tanya dulu ya. Pakai karang jahe enggak? Coba saya pengen tahu kalian ini yang nonton pakai karang jahe apa enggak. Oh ya Trims, oh sudah ya. Itu. Menurut kalian gimana nih karang jahe? Wah, ada 3 orang ya, udah yang voting ada 6 orang. Yes, yes. Oke, yang yes 67, yang non 33. Mas Luki, nah aku nano heart bang. Mas Luki Nurmawan, nano heart itu kayak gimana contohnya? Saya nanoan ini ya. Nanoan guys, ini guys, bukan nano heart. Pakai yang murah-murah aja kita mah, Batako. Mas Indra Agustinus pakai Batako. Oke, tak sepilkan Batakoku ya. Ini aku juga pakai Batako loh. Nih, lihat. Karang jahe pakai, Batako pakai ini. Karang jahe pakai ya. Kemudian Batako Marine Pure merah ini. Marine Pure merah guys, ini Marine Pure merah ya. Pakai juga aku Marine Pure merah ya. Jadi nggak mau kalah, pakai juga.
lebih suka ke Nemo ini sih fokusnya ya, ikon Nemo bantal. Ini flashnya ini panasnya nih. Mas, saya punya batu apung, cuma ragu naruhnya sebelah mana. Wah, oke bagus bagus. Tak jawab langsung dan sekalian sama contohnya ya, batu apung. Nih batu apung. Naruhnya sebelah mana? Oke. Ini gini guys. Karena ini saya ruangnya sempit, nggak ada tempat. Jadi batu apungnya tak taruh sini. Nih batu apung. Air turun ya, batu apung. Nih batu apung ini satu gelangsi, satu sak ya. Biar batu apungnya tuh nggak berenang-renang alias mengapung-apung, tak kasih marine pure merah di atasnya ini. Ini harusnya di chamber kedua sini ya. Tapi karena nggak ada tempatnya, jadi taruh di chamber pertama. Tapi chamber pertama ini air turun juga pakai filter shock ya. Filter shocknya ini. Filter shock nih, filter shock ya. Filter shocknya asli. Kaos kaki guys, kaos kaki ya. Kaos kaki. Ini batu apung. Batu apung bagus juga teman-teman ya. Wes pokoknya saya yang suka yang alami daripada yang marine pure. Marine pure mahal teman-teman ya. Ya saya lebih suka yang alami karena murah juga sih. Yang penting fungsinya. Saya lebih mengutamakan fungsi daripada gengsi. Sorry saya nggak gengsian guys. Jadi batu apung, Karangjahe full ya. Kalau misalkan taruh sini sih nggak masalah. Cuma di sini saya fokusnya lebih ke pasir ya untuk bakteri anaerobnya ini. Pasirnya bahkan ini kurang tebel. Harusnya pasirnya itu segini, tebel gini. Pokoknya pasir ini butuh arus yang sangat slow ya, slow gitu ya. Nggak ada arus yang kuat di pasir ini. Ini sebagai rumah bakteri anaerobnya guys ya. Ini kuncinya main FO sukses dan ndak matian. Dan jangan lupa skimmernya Aquaholic punya. Ini udah tak pakai 2 tahun aman, nggak pernah ada kendala ya. 2 tahun guys. Sampai sekarang masih awet ini Aquaholic ya. Dan ownernya ramah banget ini. Bubble-nya kecil-kecil banget kayak ya kayak bubble majus gitu. Wes ya gitu ya guys ya untuk penggunaan batu apung dan karangjahe. Sebentar, apalagi nih? WK. Oh, Om Cindra ini ternyata. Tak kira siapa, Om. Mas coba masukkan KP. Waduh, kalau KP enggak berani, Om. KP itu dia nggak rev-save ya dan nanti dicemilin. KP cemilan apa? Nyemil ini. Otak sinarina donat dicemilin sama sini ya. Otak sinar donat itu. KP nanti nyemilin itu. Saya nggak berani. Kalau KP nggak berani, guys. Mas udah ada list yang kemarin saya minta belum? Apalagi fokus ke ikan. Iya, ini fokusnya ke ikan, Om. Nanti ya, kita lihat lagi. Sorry, Om. Mungkin tenggelam mungkin. Apa itu, Bang? Yang mana? Yang mana? Yang mana, Kak Lofi? Apa itu, Bang? Yang mana itu? Saya nggak itu tadi ya. Mas Muhammad Fahmi, pakai Caeto enggak? Kalau ini enggak pakai Caeto ya. Ini full skimmer sama rumah bakteri tadi. Kalau Caeto enggak pakai di sini. Yang akuarium jualan itu pakai ini, pakai angguran ya, angguran. Mau lihat? Oke, tak lihat kan teman-teman ya. Sekalian jalan-jalan kita. Akuarium jualan. Kakak Izhar minggir. Kak, minggir. Ini akuarium jualan ya. Lampunya pakai Spectra X150 ini. 1,5 meter ya sesuai judulnya X150. Ini nggak pakai skimmer ya, full nggak pakai skimmer, naturalis teman-teman ya. Air turun, kemudian ini full angguran guys. Angguran, angguran. Full angguran dan full batu left rock, dead rock sama campur karangjahe ya. Tetap ada karangjahenya di sini. Ini rumah bakteri aerobnya ya. Anaerobnya di bawah sini. Nih ya, full dead rock, left rock. Ini dulu full dead rock, sekarang sudah jadi left rock nih. Ini saya punya rumah bakteri yang bagus banget teman-teman ya. Aku lupa nggak bahas ini sih tadi. Tahu nggak ini apa? Ada yang tahu nggak ini apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ini adalah bekas SPS ya, bekas coral SPS. Dan ini saya suka banget pakai ini karena dia tuh pori-porinya kecil banget teman-teman. Contoh ya,
Ini udah tak angkat, dia akan kering, cepat kering. Nah, kering ya. Nih, contohnya pori-porinya kecil banget. Ini bekasnya SPS. Bahkan bisa dikatakan dia ini kayak Marine Pure, teman-teman. Kak Izar, pori-porinya kecil banget nih. Kayak Marine Pure ya. Ini kalau misalnya kita tetesin air, dia tuh langsung meresap, guys. Ini contoh ya. Cur, loh kan? Lihat nih. Airnya itu nggak langsung turun, tapi meresap langsung ke pori-porinya tadi. Lihat ya. Ini saya herannya itu sih. Ini penggantinya Marine Pure beneran kalau ini ya. Ini bekasnya Coral FPS yang mati. Tapi dulunya sih Dead Rock. Tapi sekarang jadinya Live Rock loh. Ini full coralin ini jadi Live Rock. Nih, lihat ya. Tak perhatikan lagi. Airnya tak siramkan, apa yang terjadi akan diserap langsung. Ya. Mana kan nggak mengalir kan airnya kan langsung keserap ke dalam. Tuh. Tuh kan. Keren loh. Loh. Ini pengganti Marine Pure parah ini ya. Kalau pihak Marine Pure tahu hal ini, lihat video saya ini, wah bisa saya dituntut kayaknya ini ya. Kayaknya saya disuruh nyari solusi biar biar Karangjahe dan kawan-kawan ini bisa menggantikan Marine Pure teman-teman nanti. Ini loh. Saya seneng kalau misalkan ada koral SPS mati ya. Terutama yang gede-gede ya kayak gini. Ini gede dulu nih. Ini SPS apa ya dulu ya? Molipora kalau nggak salah ini. Mati, kemudian saya biarkan dicuci, kemudian dikeringkan ya sampai kering. Kemudian saya taruh di sun filter karena dulu sempet tak lihat kok ini daya serapnya bagus ya koral ini. Akhirnya saya pakai ternyata memang beneran loh. Nah kan langsung terserap guys. Ini Marine Pure kalah ini kalau saya menurut saya. Ya 11-12 sama Marine Pure teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya coral SPS yang gede, bukan yang jenis itu ya, jenis Montipora bukan, atau jenis-jenis yang runci-runci bukan, tapi yang gede-gede gini teman-teman. Dia tuh cepet banget nyerap air no. Pengganti Marine Pure kalau ini sih asli, sampai jadi koralin guys. Makanya ini nggak tak jual. Kalau misalnya teman-teman ada yang nyari koralin, biasanya ada loh di sini di daerah saya tuh nyari koralin gitu ya. Mas aku minta karang yang ada koralinnya, ini nggak pernah tak jual, nggak pernah tak kasihkan. Udah 1 tahunan sih ini tak pakai yang ini, turun temurun ini. Kalau ini lainnya ini ya apa namanya Dead Rock ini Dead Rock. Ini juga sama sebagai rumah bakteri ya. Karangjahe saya lebih memilih yang alami pokoknya. Karangjahe, kemudian Dead Rock, Live Rock itu lebih suka sih. Tapi kalau Live Rock itu nggak enaknya kayak gini. Kadang-kadang di Live Rock tuh banyak hamanya ya. Ini ada Aiptasia ini, Aiptasia. Kalian tahu Aiptasia? Ya ini Aiptasia ini, Aiptasia. Dan saya punya contoh batu dari apa namanya ya? Karipsi. Kalian tahu kan? Mungkin teman-teman ada yang punya batu karipsi. Ini saya agak ragu sih ya. Apakah bener-bener ini karipsi ini bener-bener batu atau gimana ya? Ini batu karipsi guys. Dulu saya pernah dikasih sama pelanggan saya. Ini adalah batu karipsi, warnanya ungu. Tak jemur sampai seminggu warnanya tetap ungu loh. Ini pewarna apa batu asli? Saya heran ini. Ada yang bisa jawab nggak? Ini apakah batu asli atau batu sintetis karipsi ini ya? Tapi kalau misalkan karipsi menonton video ini, mungkin saya dituntut ya. Pencemaran nama baik mungkin. Ini loh tak cuci ya, kemudian tak jemur seminggu tetap warnanya ungu guys. Ini warnanya kayak gini, kayak koralin, kayak koralin gitu. Nggak tahu sih ini apakah batu asli atau gimana. Kalau yang ini beda lagi, dicuci dijemur ya warnanya jadi putih ya, kemudian kita rendam lagi di sini jadi koralin lagi nih. Beda guys. Itu ya intermezzo aja sih, intermezzo aja. Kalau koral belum datang ya ya, semuanya koralku habis, tinggal koral ini tok. Mungkin lusa datang koral baru. Kalau ikan ini bukan ikan saya ini ya, ikan Suhelem ini punya orang, titip sampai sekarang punya Om Dodi. Mungkin orangnya nonton sekarang ya. Oke, lihat ada yang tanya lagi nggak? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih. Saya seneng kalau misalnya ada yang tanya soalnya. Kita sharing aja ya, santai aja. Jangan apa namanya, nggak usah memperdebatkan sesuatu yang udah jelas ya. Maksudnya kalau misalkan teman-teman pakai Karangjahe ya silakan pakai, nggak usah debat sama yang pakai Marine Pure atau pakai Momogi.
atau mungkin pembelaan. Emangnya teman-teman tuh di endorse sama produk itu kok sampai belain belain apa namanya, pakai Momugi dan semuanya, atau Marine Pure sampai mati-matian dibela. Jangan pakai ini ya, jangan Karangjae. Memangnya kalian di endorse dan dibayar berapa juta sih gitu loh. Sebentar ya, saya lihat pertanyaannya dari atas dulu. Kakak jatuh loh. Rekomendasi lampu buat koral masih Mas Luki Nurmawan, lampu buat koral rekomendasi saya ya. Kalau pabrikan saya usahakan rekomendasinya pabrikan teman-teman ya. Kenapa? Karena pabrikan tuh pasti bagus dan teruji. Kemudian koral pasti mekar bagus sempurna ya. Contohnya ini rekomendasi saya adalah Maxpack MJL165 ya. Lampu ini compact banget, kemudian juga warnanya oke banget ya, keluar warnanya ke koral kita, warnanya pop banget, ngejreng semuanya. Ini lampunya tak dominan biru sih tadi, jadi kurang puas ketika kita rekam. Jadi besok saya kembalikan lagi ke pengaturan yang warnanya lebih agak putihan ya, bukan biru. Ini kalau biru gini jelek di warna ketika direkam gitu. Ini lampunya ya, lampunya namanya Maxpack MJL165. Harganya banyak kalau nggak salah kurang lebih 3 jutaan. Tapi worth it banget teman-teman ya. Lebih baik nabung, sabar sebentar, nanti ganti lampu Maxpack MJL165. Keren ini, cakep. Saya pemakaian 1 bulan, koralku semakin ngembangnya bagus, kemudian lebih gemuk-gemuk gitu ya, gemoy-gemoy ya. Ini trendingnya sekarang gemoy gitu ya. Itu ya yang bagus, rekomendasi saya sih itu Maxpack MJL165. Kenapa ya, saya juga di endorse juga sih, tapi memang meskipun saya nggak di endorse, lampu ini bagus teman-temannya, cakep, worth it. Terima kasih Mas atas penjelasannya. Sama-sama Mas Muhammad Fahmi. Saya masukin Caito kesedot ke skimmer plus masuk ke main tank, dibersihkan Om ya. Loh itu kok bisa kesedot skimmer Om Caitonya? Kasih sekat aja Om, kasih sekat ya, antara Caito dan skimmer tuh kasih sekat, kasih kapas itu ya, biar nggak kesedot sama si skimmernya. Mas Rizky Gaming, halo Bang, halo Mas Rizky. Kang Rudi, filter biologis. Sebentar. Pakai apa Bang? Ini pakai skimmer tadi. Pernah masukin ikan dokter nggak? Aku kalau aquarium ini nggak ada dokternya, nggak ada ikan dokternya. Izin tanya untuk lampu disam berapa jam perharinya Mas? Oke, bagus pertanyaannya Mas Belro. Untuk lampu disam filter ketika pakai makro algae ya, itu saya sarankan 8 jam bergantian ya, bergantian antara lampu utama dan lampu Caito atau lampu sun filter di makroalganya. Kalau misalkan lampu utamanya nyala, otomatis yang bawah mati. Kalau yang bawah nyala, atas mati. Gitu aja buat gantian Om. Pakai timer malah enak. Emang Karangjae kenapa Bang Yusuf? Nggak kenapa-napa. Coba disimak dari awal ya. Saya pakai Karangjae dari dulu pakai Karangjae soalnya. Aman Karangjae Om. Cuma jadi perdebatan aja. Katanya Karangjae itu bisa menyebabkan amonia, bom amonia dan sebagainya. Memang benar, tapi kalau misalkan ditangani dengan baik dan penempatannya bagus ya nggak mungkin seperti itu ya. Terus apalagi, Deathrock bukannya Karangjae yang mati? Ya sama aja, bener. Tapi Karangjae itu dia lebih dominan ke Deathrock yang kecil-kecil ya Om ya. Yang kecil-kecil panjang-panjang itu loh, Karangjae itu kayak gitu. Kalau Deathrock kan batu gede. Cara terbaik buat basmi Aiptasia. Oke, tak kasih tahu ya, tak kasih lihat obatnya Aiptasia. Sekalian kita praktik teman-teman ya. Ini mumpung ada contoh Aiptasia tadi di sana. Sekalian kita praktikkan ya penggunaan Aiptasia dari Black Sea ini. Sebentar saya cari ini dulu. Cari apa namanya? Mana sih? Nih, yang tanya basmi Aiptasia pakai apa? Aku pakai ini. Aiptasia dari Black Sea ya. Sebentar saya cari pipetnya dulu guys. Pipetnya mana? Sekalian kita praktik langsung ya. Oh ya teman-teman, ini pembuktian juga. Kemarin kan saya sempat
bilang bahwasanya aquarium ini itu pakai top upnya pakai ini ya, air PDAM. Ini ada TDS meter. Kita tes sekarang apakah benar TDS saya itu di angka 118. Ini pakai air keran ya, PDAM. Nih, biar gak dikira ngibul. Nih air PDAM ya guys ya, tapi jangan ditiru. Berapa? 107 ya. Nih 107, 108 biasanya. Bentar, bentar. Oke, naik 122. Nih TDS-nya nih 122 ya. Aman. Aman. Apapun yang kita masukkan, kuncinya adalah filtrasi kita udah bener, udah matur istilahnya ya. Apapun yang kita masukkan aman. Mau aku pakai air keran, air galon, air sumur, air RO dan sebagainya terserah. Oke, kita praktikkan ya pembasmian Aiptasia. Pakai Aiptasia dari Black Sea ya. Mumpung di sana tadi ada contoh Aiptasia guys. Nih, sekalian kita praktikkan ya. Ini biasanya di filter memang ada ini nih. Ini Aiptasia ini ya. Nih, tak contohkan penggunaannya. Gimana ini ya? Agak sulit ini. Oleh soalnya. Gini ya. Nih. Praktik basmi Aiptasia. Langsung disuntikan ke Aiptasianya ya, guys. Pakai Aiptasia dari Black Sea. Dikit aja sih. Nah, udah. Oh, dikocok dulu, sorry, lupa ini. Harus dikocok dulu ya. Dikocok-kocok. Oke, sudah. Sekarang kita praktikkan basmi Aiptasia pakai ini. Kalau pakai cuka gimana? Pakai cuka bisa, cuma dosisnya lebih banyak ya. Dan kebanyakan itu Aiptasinya cuma pingsan doang sih. Tapi ada juga yang mati. Karena dosisnya diperbanyak jadinya mati. Ini ya pakai Aiptasia dari Black Sea. Ini Aiptasia contohnya ini ya. Kita teteskan langsung ke Aiptasianya nih ya. Satu tetes saja cukup sih. Kalau ragu 2 tetes boleh ini. Nih lagi ada 2 nih. Nggak pernah tak kasih ini sih soalnya. Satu tetes saja cukup. Aiptasia itu sebenarnya dia anemon ya, anemon liar. Dia itu jeleknya kalau nempel ke koral itu parasit. Kalau misalkan enggak sih ya sebagai filter feeder juga. Kasihan sebenarnya. Tapi ya gimana lagi. Dan ini RevSafe ya. Aiptasia dari Black Sea ini RevSafe teman-teman ya. Kayaknya nggak ada lagi deh. Aiptasianya udah habis. Ini kasih lagi ya. Ini aman, RevSafe ya. Jadi ke koral itu aman. Wis, udah nggak ada lagi. Kalau di atas sih aman, nggak ada ya di atas ya. Mana-mana. Ini ya, produknya namanya Aiptasia dari Black Sea. Silakan di check out aja. Aman ya, aman untuk koral. RevSafe untuk ikan juga sama. Ikannya kayaknya minta makan. Sebentar. Oke, udah ya, teman-teman udah perhatikan tuh untuk penggunaan Aiptasia dari Black Sea. Kemudian request apa lagi teman-teman? Mana sih tadi punya colok? Sekalian aku membersihkan ini ya, tak tinggal sebentar guys, sebentar ya. Yang ada pertanyaan lagi tak jawab. Ini soalnya kok kelihatan kotor ini di sini. Kan si Dori ini mesti nyamperin loh. Dorinya ini kelaparan kan.
minta makan lagi. Mana? Minta makan kayaknya ya. Hei. Ya, tadi minta makan. Oh, keluar ya. Si Dorinya minta makan, minta makan. Iki loh, iki. Oke, sudah. Gimana teman-teman? Aman ya? Aman ya Raya? Aman. Bahaya nggak kalau masukin anemon di akuarium, soalnya kadang ada ikan ketangkap oleh anemon. Nggak bahaya anemon itu rumahnya Nemo alami ya. Nemo tuh rumahnya di sana kalau di laut. Nah, kenapa ada ikan yang ketangkap sama anemon? Itu ada dua faktornya. Satu, ikannya stres, ya mau mati gitu ya, mau mati akhirnya dia miring-miring nyerempet ke anemon akhirnya mati gitu ya. Bukan anemonnya nangkap ikan, bukan, salah itu ya, salah persepsi. Anemon tuh nggak mungkin nangkap ikan dia nggak bisa berenang cepet ya, paling cuma pindah tempat tok. Kedua ya, faktor X dari sang pencipta ya, memang ditakdirkan ikannya ketangkap sama anemonnya. Datang koral apa Om Cindra? Untuk koral yang datang karang anemon gold, karang anemon dragon soul, tama 24K, cendol, kemudian apa ya, banyak wis saya bingung tuh. Kemarin juga ada pesanan ini yang Om Dodi ya, mungkin nonton sekarang, pesanan anemon karpet hijau gede XL segini loh, ada kemarin udah dikirimi fotonya aku dikit. Karang jahe bener bikin pH air naik bang? Bukan pH naik bang, tapi penstabil pH bang. Ini pengalamanku ya, tapi pengalaman teman-teman lain-lainnya nggak tahu saya. Pengalaman saya pH-nya stabil gitu aja. Sama fungsinya kayak di air tawar kan. Kalau di air tawar kan pakai itu ya, cangkang kerang apa namanya? Apa teman-teman? Saya nggak pernah pelihara air tawar sih, jadi nggak tahu fungsinya itu yang nggak kerang-kerang itu. Di Samfilter banyak eptasia, ngaruh nggak buat menteng? Mas Sangruan ya, nggak ngaruh ya ke menteng, asalkan aetasianya nggak naik ke menteng, jadi aman. Kalau misalkan naik ke atas ya nanti koralnya yang bermasalah, kena aetasia. Aetasia itu cepet banget loh teman-teman ya, penyebarannya cepet banget, manai cepet. Jadi kalau misalkan sampai nempel ke koral, dia akan beranak banyak. Kalau masih di Samfilter nggak masalah, karena di Samfilter itu aetasinya akan jadi filter feeder ya, filter alami. Batu jeruk nggak mekar kenapa ya? Maskikan reef, batu jeruk, karang anemon, batu hiu ya, dia ini tergolong koral expert, koral yang rentan terhadap atau swing parameter air ya. Saya sih kalau mau pelihara koral jangan pelihara itu dulu, apalagi yang patternnya nggak stabil, dijamin dia mudah kena brown jelly ya guys itu. Dan koral yang disebutkan tadi, batu jeruk, karang anemon, batu hiu, dia suka arus kenceng ya, usahakan kena arus kenceng, dia rawan kena brown jelly. Intinya parameternya harus stabil om Kikan ya. Mas Yogi, FO sama reef tank susah mana maksudnya sama aquarium micref ya. Kalau saya lebih suka lebih susah FO sih menurutku karena saya dominan koral di sini, aman, lebih suka koral saya soalnya. Koralnya buahnya, ikannya cuma 5 atau cuma 4 gitu ya. Kalau yang FO saya nggak suka karena nggak suka ikan sih. Rekomendasi makroalga yang muda bang, Mas Ikan Reef yang muda makroalga itu bisa pakai Chaeto, bisa pakai Serulata ya. Tapi yang lebih muda Serulata, muda beranak, muda apa namanya, berkembang gitu. Wah itu kan si Dori ikutan tidur di otak-otak. Nggak tahu ya kenapa mereka ini kok rebutan otak ya, tidurnya di situ kadang-kadang Dorinya loh kan, nyamperin sekarang karena ini flashnya tak nyalakan, jadi dia nyamperin ke kamera ya, ke HP saya ini. Sharing sangat membantu, makasih sama-sama mas ya, Mas Luki, senang saya bisa sharing sama teman-teman semuanya. Mas Upil, wah lama Mas Upil nggak hadir ini, kemana aja Mas Upil? Hadir nyimak, oke, jangan lupa kopinya harga gold sama 24 berapa?
Kalau gold sama 24 itu kisaran di angka 275 ya, segituan pokoknya. Mas Indra harga kirim ke saya coba list. Kalau listnya belum ada Om, saya kebiasaan tuh barangnya datang, notanya terakhir biasanya gitu. Jadi untuk harganya belum ketemu. Ini sih biasanya sih pakai harga yang lama. Tapi kalau misalnya ada kenaikan kan nggak tahu. Jadi untuk barang yang baru datang itu kebiasaan 2 hari baru bisa siap jual. Karena lihat notanya juga. Bang, kalau polip cengkeh nggak mekar maksimal kenapa ya? Itu kenapa itu sebenarnya saya tanya lagi, tanya balik ya. Habis masukin apa? Sebelumnya kan mekarnya maksimal misalkan. Terus tiba-tiba nggak mekar maksimal. Habis masukin apa? Itu loh pertanyaannya. Tapi kalau misalnya nggak masukin apa-apa ya ada faktor lain. Parameternya nggak stabil atau jangan-jangan parameternya yang terutama salinitas ya. Salinitasnya terlalu tinggi, terlalu rendah itu bisa. Karena koral itu dia lebih suka salinitas di angka tertentu, stabil di angka 1025 misalkan itu ya. Kalau saya sih stabilnya di angka itu 1025 ya untuk koral. Jadi aman, awet koralnya ya. Tuh. Ada yang suka balon, jamur balon, nih jamur balon teman-teman ya. Yang mau jamur balon. Wah, warnanya kebiruan ini guys lampunya ya. Harus setel lagi nih. Enak kemarin ya kalau live ya. Kalau kemarin kan live-nya kan warnanya lebih putih, ngejreng itu warnanya jadi nggak pakai lensa enak. Ini harus pakai lensa kalau gini. Oke, coba cek baterainya. Kalau aku nggak pernah tak cek sih, udah males ngecek-ngecek, nggak pernah tak pakai tes kitku sekarang. Silakan teman-teman dicek. Kalau misalkan ada coral yang bermasalah, dicek parameternya ya, terutama NO3PO4 itu yang paling utama. Mekar itu mekarnya lebih ke big tree yang mana? Kalau saya sih lebih ini ya, lebih ke magnesium kalau mekar, faktor mekar itu. Wow, ini saya lihat ya, pakai karang jahe. Ternyata yang jawab yes itu 63% loh. Yang eno 37%. Luar biasa, berarti banyak yang pakai karang jahe ya. Luar biasa, mantap mantap mantap. Karang jahe itu aman kok. Tapi teman-teman yang punya model silahkan pakai yang merek, pakai merek pure aja ya. Bagus. Aduh teman-teman, ini kok apa namanya? Baterai saya kok udah sekarat lagi, guys. Sebentar. Kalau ada pertanyaan sebentar ya, saya ambil sesuatu dulu. Sekalian menjawab pertanyaannya dari Mas Rizky Agung, biar nggak omong kosong, langsung tak ambilkan barangnya. Ini ya, Mas Rizky Agung, tanya PO4 idealnya berapa? Kalau bisa teman-teman, kalau tanya itu pasti punya test kitnya ya. Di sini udah ada angkanya teman-teman ya. Angka yang menunjukkan berapa stabilnya atau idealnya di akun kita PO4 nih. Untuk apa namanya, PO4 itu paling bagus di angka mana, kemarin ada di sini Pak, paling enggak itu 2 sih kalau saya sih. Kalau enggak ada di sini sih, apa yang NO4 ya yang ada ya. Oh, ini ternyata akurasinya ya. Saya terakhir punya saya ini PO4 nya di angka 2 kalau pakai ini ya, pakai fosfat dari Red Sea. Punya saya ketinggian berarti ini dulu. Saya nggak pernah test kit sekarang ya. Test kitnya nganggur teman-teman, punya saya nganggur, nggak pernah tak test kit. Intinya saya itu untuk parameter itu bisa dilihat dari karang anemon, goninyo atau hiu ya. Batu hiu, karang anemon, batu jeruk itu bisa dibuat parameter air kita, melihat parameter ya tanpa test kit. Kalau misalkan mereka itu nggak mekar, kemudian udah tiba-tiba kena brown jelly, bisa dipastikan parameternya nggak stabil, naik turun. Tuh. Hau, Mas Norpiah kok hau? Iya bener, pokoknya stabil aja. Ini punya aku udah tak stabilkan. Stabilnya tuh pokoknya parameterku mesti nggak pakai test kit ya. Karang anemon, jeruk, hiu itu ya. Di sini cuma punya aku adanya goniu sama karang anemon sih. Hai, siap. Oke siap. Menurut Om, koralnya tahan banting selain jamur dan polip apa?
Tahan banting menurutku ya apa ya? Tahan banting lain jamur dan apa namanya? Dan polip ya. Kalau aku sih ini karang kuku guys. Karang kuku ini tahan banting juga ini menurut saya sih ya, versi saya. Nih, orang LPS tahan banting karang kuku. Kalau yang lainnya nggak ada. Zoa polip itu udah wajar sih, biasa sih ya. Ini aku minta saran nih. Ini enaknya nanti ikannya ditambah ikan apa ya dekorum ini ya? Nah, itu ya, silakan disimak itu penjelasan dari Om Cindra. Koral itu hewan yang paling bisa beradaptasi, betul ya. Jadi mereka itu akan adaptasi dengan kondisi di akuarium kita. Asalkan stabil, jangan naik turun yang terlalu drastis ya. Swing parah itu nanti ya yang mengakibatkan koral itu kena bronjel, kemudian kena penyakit yang banyak yang macam-macam tadi itu ya. Kalau swing terus ya akan hancur bener ya. Kalau swing terus ya meretel ya, mati semua nanti ya. Ya nggak jadi-jadi. Itu yang mengakibatkan teman-teman semua itu banyak yang pensiun dini. Kebanyakan teman-teman yang pensiun dini itu dia suka masukin semua misalkan nafsu ya, masukin koral A, B, C, D, E, tapi tanpa memperhatikan faktor-faktor tertentu, terutama di arus, cahaya itu perlu banget untuk koral ya. Misalkan karang anemon tuh suka cahaya yang medium, kemudian untuk arusnya suka kenceng. Sama teman-teman ditaruh di cahayanya terlalu tinggi, ya di atas misalkan. Kemudian arusnya kurang, low. Ya nanti lama-lama kena bronjeli, karena dia itu rawan kena bronjeli. Kalau misalkan arusnya, apalagi arusnya yang nggak kenceng. Roket roket udah ada Om Rizky, aku udah ada roket satu, roketnya udah ngumpet ya. Kalau malam ini udah tidur roketnya. Cara biar koralin alga nggak tumbuh terus gimana Om? Nah ini berat juga sih. Koralin kalau misalkan nggak ada itu dicari. Kalau ada bluda itu jadi hama. Itu berarti parameternya di baterainya itu pasti stabil, terlalu stabil sih masalah itu. Kalau nggak pengen koralinnya tumbuh terus ya jangan didosing bakteri dulu dihentikan dulu ya baterainya ya, terutama kalsium KH, semuanya KH kalsium itu yang paling utama. Kalau terlalu banyak koralin juga nggak bagus saya di sini koralin cuma ada di deadrocknya jadi levelnya. Kalau yang di lain di kaca kangkok. Jadi mau jadi lumut itu udah langsung dibersihkan sama si Kero Turbo punya saya sih. Sama Nasarius itu bukan Nasarius itu di pasir teman-teman. Sama sering tak bersihkan di kaca sih. Jadi nggak sampai ada lumut yang di kaca depan belakang ini. Kalau yang belakang itu dibersihkan sama Kero Turbo tuh, Kero Turbonya rajin banget di belakang. Tuh, Kero Turbo ya. Dia itu lumutnya baru muncul aja udah bersih. Di belakang itu akorumnya udah 9 bulan tapi nggak ada lumutnya sampai sekarang. Cara cegah nggak kena bronjeli gimana Satu tadi parameternya pasti harus stabil ya. Yang kedua untuk penempatan koralnya, terutama karang anemo tadi dia suka arus kenceng. Jadi kasih arus kenceng teman-teman. Kemudian untuk cahaya kasih medium, jangan terlalu tinggi ya. Kalau tinggi juga dia nggak suka. Lama-lama kurus sekarang anemon kalau misalkan dia nggak seneng sama cahaya dan arusnya juga nggak pas, kurus nanti dia kena bleaching juga, kemudian lama-lama kena brown jelly intinya kena ini sih nutriennya yang nggak stabil. Saya juga harus tanya teman-teman tuh dosing apa kalau misalnya kok sering kena brown jelly itu ya, dosingnya apa, terutama teman-teman yang sering ngasih coral food AB plus misalkan itu kasusnya seperti itu. Kebanyakan kasusnya karena kena atau sering pakai coral food. Banyak sih teman-teman di sini ya, semuanya pelanggan saya itu kadang-kadang tanya, ini kenapa, tanya ke saya, ini kenapa ya kok koralku mati terus, kena brown jelly itu tadi ya maksudnya. Terus tak tanya, habis masukin apa? Nggak masukin apa-apa mas, cuma bakteri dari Mas Bambang gitu ya misalkan.
Terus tak ini lagi ya di waterceng aja. Cuma akhirnya dia ngaku, iya sih mas kemarin kayak saya lihat di YouTube, lihat di Facebook teman-teman itu katanya pakai Coral Food B plus. Akhirnya saya pakai. Pakainya nggak langsung ini ya, bukan dikit-dikit tapi langsung banyak gitu loh. Jadinya kaget akurum kita. Kalau misalkan teman-teman tuh mau nyoba dosing itu dipakai dari yang terendah dulu, misalkan AB plus ya, pakai 2 mili, pakai 5 mili gitu ya. Jangan langsung pakai 100 mili atau 20 mili gitu ya, kaget nanti akurnya. Atau ini kalau misalnya, oh Allah mas, iya mas Purana mas yo, aku live itu mas, gak YouTube mas, kenapa? Wes, kenapa mas? Bisa main lagi neng antar aja. Oh, aku ikasihnya anu mas, agen Shopee ya sini, tapi belum tahu sih. Tapi ditakoni aja yang aku nggak sempat kalau kemarin mas. Kenapa mas? Apa, aku ambil nyambi itu tapi. Kenapa? Ikan ini ada Shopee nih gini. Cuma tahu sih. Anu mas, wega ruwete pembayarannya kok ngono iku lho. Iya. Kan yo nek ditinggali kan kudu ono wong rumah kan. Mbok sing sik durung anu sian. Mbok sapa kok sing jaga yo gak apa. Antara aja karena ini kan harusnya lebih kan. Oh. Heeh. Aku sih enggak tahu COD pun lebih aja nih. Langsung bayar. Itu toko topet kok ya. Iya topet. Yo Pak Joko. Sehat ah? Alhamdulillah. Oh. Teman-teman maaf ya, ini barusan ada teman saya nganterin paket. Sebentar. Sampai mana tadi? Lupa aku ya. Udah kebanyakan Om di tank hampir nutupin koral. Waduh, itu udah jadi hama itu Om kain ya. Om kain itu jadi hama itu koralinya. Om bukan malah matur lagi. Terlalu matur itu airnya ya. Utang usia tank 1 tahun lebih, Om Cindra. Kalau tanpa dosing bisakah pelihara karmon? Mas Daniel, kalau tanpa dosing bisa banget pelihara koral ya, terutama kalau anemon bisa ya. Tapi lebih intens untuk water change-nya. Misalkan seminggu sekali, 2 minggu sekali itu yang penting di ini sih. Yang penting di apa namanya? Dirutinkan ya, jangan loncat-loncat. Misalkan sebelumnya seminggu kemudian dipakai sebulan sekali ya, nanti nggak stabil airnya. Ya itu nanti kena brown jelly malah. Wah itu punya Om Kain tuh stabil semua sebenarnya itu ya. Wow dosisnya 4 mili per hari, 1 mili. Waduh ini udah perdosingan ini aku pusing teman-teman ya. Aku udah nggak dosing lagi sekarang capek. Belum cek parameter lagi sih Om, belum sempet soalnya. Aku juga nggak pernah cek parameter teman-teman ya. Punya aku ini nggak pernah tak cek ini. Terakhir itu dulu awal-awal setelah cycling ya. Itu tak cek parameter terus sampai sekarang nggak pernah tak cek. Ini udah 9 bulan nggak pernah tak cek parameter dan ini 2 bulan belum tak ganti air. Aku nggak pakai dosingku cuma kadang seminggu sekali pakai amino mix kalau inget ya, kalau nggak inget ya nggak pakai. Tapi yang wajib ini sih aku cuma wajib bakteri aja. Kalau aku bakteri pun ini bakteri kulturan sendiri, sama yang satunya EM4 ini juga kontroversi. Pokoknya saya ini channel kontroversi gitu loh teman-teman, nanti jadi perdebatan nanti. Jangan-jangan di sini juga ada yang mau membuli saya ini karena saya pakai EM4. Pokoknya ini channel anu ya, produk longor ya wongnya ya, channelnya wong longor ya. Kalau babot untuk arus gimana? Untuk babot itu arus sedang aja Kalau feel saya KH sama oh iya ya mas, suwun ya mas ya. Salah nama Pak Joko mas. Iya. Nah iya. Pak Joko sih gak warung tapi yo. Sementara ini gak oh iya. Iya, biasa ketemu di Mas Yusuf apa sih? Iya, ya kadang mampir Mas Yusuf aku. Oh iya. Suwun mas. Oke deh, coba ntar dicek parameter. Mas Ken sebenarnya lebih baik dicek aja ya Om Ken ya. Parameternya dicek dulu biar tahu kelebihannya di mana, di kalsium, magnesium atau di KH-nya atau alkalinity.
Thank you atas infonya. Ya wis, pokoknya semuanya sama-sama wis. Masih nggak tanya saya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya. Ini udah 1,5 jam, 1 jam lebih ya, 1 jam 1/4. Wis pokoknya teman-teman dinikmati aja aquarium lautnya ya. Apapun alirannya, apapun isinya, ambuiku pakai media bakteri yang mahal atau pakai karang jahe, sama aja sebenarnya. Fungsinya kan kita sebagai hiburan aja kan. Hiburan di kala penat gitu loh. Bukan malah jadi pusing mikirin akuarium ya, mikirin parameter. Kalau saya sih udah bullshit sama parameter ya, udah nggak mikirin parameter lagi. Yang penting koralnya mekar sempurna, mekar bagus, pemiliknya seneng gitu ya. Jadi nggak ini, nggak nggak pusing parameter lagi. Bahkan test kitku udah badang alias nggak tak pakai lagi sampai sekarang. Oke teman-teman, sampai jumpa di live selanjutnya, mungkin besok live lagi ya di jam yang sama, jam 8. Beli reef tank di mana? Oh, tak jawab dulu ya, Mas Zen Art. Beli reef tank di saya, saya jualan, Mau beli akuariumnya, mau beli koralnya, mau beli ikannya, silakan. Saya jualan. Wah, Om Cindra bisa aja ya. Bataku apa nih Mas Cindra? Om Cindra pakai marine pure gede. Kita lihat sekarang poolnya ya. Ternyata yang pakai karang jahe banyak banget, 65%. 82 orang yang voting. Ya cukup sampai segini dulu teman-teman ya. Mungkin tak paskan di menit 20 lah. Ini kan 1 jam 17 ya, 1 jam 20 kita selesaikan bersama live-nya hari ini. Ini ya, yang penting koralnya mekar maksimal, mekar bagus gitu sih. Aku nggak mikir parameter lagi. Untuk lampunya memang aku lampunya rekomendasi sih lampu Maxpack ini. Harganya ya lumayan sih ya, tengah-tengah lah, 3 jutaan, tapi speknya juga udah mumpuni, bisa pakai wifi, jadi teman-teman bisa ngontrol jarak jauh juga. Terus apa lagi ya, pokoknya warnanya itu makin oke lah. Aku pemakaian 1 bulan ini kelihatan banget ya perkembangan koral, terutama ke mekarnya itu loh. Mekarnya koral itu semakin apa ya, madet guys tuh ya. Yang atas tuh koralnya makin menyentuh-nyentuh antara satu yang lainnya sih, makin padet, kayak gemuk-gemuk gitu, gemuk-gemuk gitu. Kemudian warnanya juga makin jreng gitu. Harusnya vote tambah batako mas. Oh iya ya, batako belum udah nggak bisa sih sekarang. Ini 83 orang yang vote karang jahe sama yang no juga. Lampu aja aku pakai DIY loh. Waduh Om Cindra merendah terus mau Cindra ya. Kalau gitu tak ambil ke sana wis lampunya, tak ijoli DIY ku di sana, itu ada DIY itu, tak tuker DIY sana ya. Oke lah gitu aja ya, cukup sekian dulu wis live nya, sambil ngepaskan ke 20. Mungkin kalau ada yang tanya tak shootkan ke ikan demo. Ikan nemonya ini kalau misalkan ada cahaya dia langsung nyamperin ya. Gimana Om Cindra, udah diisi belum tokonya udah isi koral apa aja Bang Lukas kemana ya? Ya nggak tahu ya, biasanya itu muncul tuh loh. Orangnya tuh juga agak longor sih itu, Om Lukas itu. Om Lukas tuh orang Jogja. Kemarin order ke saya sih, saya kirim ke sana dulu. 2 minggu, seminggu yang lalu ya, tak kirim ke Jogja. Om Lukas itu beli ini loh, beli lampu kayak Radoyan ya, tapi dari Cina, versi Radoyannya Cina. Cakep banget tuh, tapi katanya sih reviewnya Om Lukas chillernya kayaknya kurang katanya. Apa mungkin setelannya yang belum ketemu gitu, katanya gitu sih. Belum tanya lagi aku. Mas Kain, iya itu Mas Indra itu merendah itu. Dia itu pakai DIY pabrik maksudnya. Iya, lampunya itu pakai R8 kalau nggak salah, mereknya R8 ya. Yang Om Lukas beli dari China itu. Mas Andriano, halo Bang, aku pelihara gurita tapi prepare gimana ya Bang? Hah? Aku mau pelihara gurita apa prepare mau pelihara gurita? Saya nggak pernah pelihara gurita loh Aku juga pengen tuh kalau misalnya ada yang punya gurita. Baru masih kan LPS semua. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Mas Is, anak lelaki. Ada yang bisa bantu Bang? Silakan mau kita live.
Oh, masukin LPS semua. LPS-nya di yang di tokonya itu akunnya akun jualan, apa yang di akun displaynya. SPS lagi pesen lagi dari Banyuwangi. Yang dari kemarin itu apa yang dari yang lain? SPS-nya. Loh, kok lari nemunya? Wah, ternyata udah 1 jam 21 menit. Wah, dan ini votingnya Karangjayanya udah 89 orang yang voting. Yang jawab Karangjaye 66%. Mas Rehan, Bang, gue beli keran aerator cabang 3, tapi yang keluar cuma satu lubang. Dicek Om, dicek selangnya ya. Beneran ini enggak? Beneran bercabang enggak ke selang-selangnya? Jangan-jangan cabangnya ketutupan. Tertutup ke selang yang lain maksudnya. Display dulu penuhin baru buat jualan. Oh, gitu ya. SPS dari yang kemarin yang kenalin. Oh, sip sip sip. Aku masih belum berani SPS Om. Karena juga dosen harian Om ya, dosennya harian, nggak ada mesin. Capek banget aku Om, nggak ada dosennya Om. Gimana ini? Sorry saya. Kasih dosing dong dari Mas Pek mungkin nanti lagi. Yang barang bagus sih. Oh ya baru bagus ya SPS-nya. Wah ini ada ikan legendaku nih ya, ikan andalanku tuh. Kelihatan nggak di belakang? Ikan mandarin ya. Waduh kalau biru nggak kelihatan rek. Lampu nih harus tak setel putih lagi nih, nggak bisa nih kalau sekarang ini. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya live-nya. Kita coba lagi besok di jam yang sama. Kita ngobrol-ngobrol ngalur ngidul aja. Yang penting nanti mungkin ada ilmu baru yang akan disampaikan atau sharing sesama reverse dari penjuru Nusantara. Oke, sampai jumpa di live selanjutnya. Bye bye semuanya. Nikmatin aja prosesnya ya, jangan terlalu dipikirin. Tambah mumet kok. Dinikmati ya, enjoy aja ya. Corona itu mudah. Bye bye. Wassalamualaikum. Selamat malam. Om Swastiastu. Salam budaya.